Halo Sobat Kristur, dimanapun berada, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Saya Adi, tour leader dari Kristur. Hari ini saya berada di Bandara Soekarno-Hatta untuk memulai perjalanan menuju ke Turki bersama rombongan keluarga. Dan di belakang saya bisa dilihat suasana dari Bandara Soekarno-Hatta tanggal 23 Desember. Suasananya masih lengang, tapi sudah mulai ada kegiatan yang cukup berarti. Di Terminal 3 ini kebanyakan adalah pesawat international flight. Sobat Kristur, di masa pandemi atau di situasi new normal ini ada beberapa tahapan yang sedikit beda dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Perbedaannya adalah pada saat kita masuk ke dalam Terminal 3, kita akan melewati yang namanya tempat validasi hasil rapid test antigen ataupun hasil tes swab kita. Kita lihat tempatnya seperti apa yuk. Ini merupakan counter atau bagian untuk memvalidasi hasil tes rapid antigen ataupun tes swab yang diminta oleh airlines ataupun negara-negara yang akan dikunjungi. Ini masih bagian dari counter untuk validasi hasil rapid test ataupun tes swab kita. Di tempat ini hasil rapid kita akan distempel. Ini kita sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3 Internasional. Masih belum terlalu ramai, hanya ada 2 peserta Kristur yang kelihatan di sini. Dan sekarang saya bersama rombongan baru aja tiba di Bandara Istanbul. Di Bandara Istanbul mereka sudah sangat siap dengan turis-turis yang datang, di mana setiap lantai selalu tertulis atau diingatkan untuk selalu menjaga jarak. Selamat pagi Sobat Kristur dari kota Istanbul. Sekarang kita berada di restoran Ramada by Wyndham. Kita akan mencoba merasakan sarapan di era pandemi. Ada bedanya apa enggak ya? Yuk ikutin saya. Halo Sobat Kristur, kita berada di kota Istanbul sekarang. Baru aja selesai sarapan tadi di Hotel Ramada by Wyndham. Restorannya ala lokal orang Turki. Nah, sekarang kita bisa lihat selintas situasi pagi hari di kota Istanbul. Sudah mulai ramai dan sudah mulai terang. Di sini jam menunjukkan jam 8.40. Tapi matahari belum terbit. Dan sekarang kita mau ketemu sama guide kita, namanya Leo, Mas Leo. Halo, Mas Leo. Iya, ini dia guide kita. Asli orang Turki tapi bahasa Indonesia jago banget. Mau say something buat Sobat Kristur di Indonesia? Halo semuanya, Turki aman banget. Kita baru mulai hari ini dan semoga akan jadi lancar wisata kita. Ayo silakan kita ke Turki jalan-jalan, aman banget di sini. Oke, itu dia pesan dari guide kita. Dan setelah ini kita akan jalan-jalan menuju ke kota tua Istanbul. Ini dia peserta kita, Ibu Yeni dari Jakarta, jauh-jauh datang. Dari Balikpapan. Sebelum di Jakarta dia dari Balikpapan. Nah, ini dia ada Romo Ignas, ada Pak Agus, semuanya, ada Pak Vander ya. Halo Sobat Kristur, sekarang saya lagi ada di area komplek Hagia Sophia. Kalau yang kita lihat di belakang itu merupakan Masjid Biru atau Blue Mosque. Sementara yang ada di depan ini Museum Hagia Sophia. Dan ini peserta dari Kristur. Hai, gimana rasanya tiba di Istanbul? Dingin om. Dingin ya? Bawa selimut. Oh iya, harusnya kita bawa selimut tadi ya. Ini dia Hagia Sophia, sebuah gereja dari zaman Bizantium yang kemudian menjadi masjid di zaman Turki Osmanya dan pada zaman Turki modern menjadi museum. Suasana di sekitar Hagia Sophia pada pagi hari masih terlihat lengang, namun tidak ada perbedaan yang mencolok sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Semua berjalan seperti biasa. Hagia Sophia Gemos. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam.
Kristur, ini sekarang kita sudah berada di dalam Hagia Sophia, sebuah tempat yang sangat megah sekali. Sahabat Kristur, pasti banyak yang bertanya-tanya, sekarang sesudah Hagia Sophia menjadi masjid, apakah masih bisa dikunjungi? Jawabannya masih bisa. Ini di belakang saya persis Masjid Hagia Sophia. Kita masih bisa kunjung ke dalamnya hanya pada saat waktu-waktu jeda sholat. Pada saat dipakai untuk sholat, masjid ini tidak bisa dimasuki. Nah sekarang kebetulan jam masih pagi, belum waktunya sholat, kita akan coba masuk ke dalamnya. Kita lihat sama-sama, yuk. Sobat Kristur, sekarang kita udah pindah. Kalau tadi di Hagia Sophia, sekarang kita berkunjung ke tempat Istana Sultan, namanya Istana Topkapi, tempat Sultan tinggal. Luasnya 7,5 hektar, luas banget ya guys. Dan turis-turis hanya bisa mengunjungi sekitar 2 hektar aja, karena sisanya sudah dijadikan taman umum. Bagaimana isinya? Kita lihat sama-sama. Sobat Kristur, kita akan segera memasuki istana yang pernah ditinggali oleh Sultan yang pernah berkuasa di Turki. Namanya Istana Topkapi. Kita akan lihat seperti apa isi di dalam istananya. Yang kemana-mana, tetap ikutin channelnya Kristur. Dan ini peserta kita sedang menikmati es krim Dondona dari Turki. ya. Suasana siang hari di Istanbul ramai dengan orang-orang yang sedang menikmati suasana. Tidak kelihatan seperti sedang pandemi. Hanya bedanya kita sekarang melihat orang-orang pakai masker. Langsung dari area Hipodrom Istanbul. Mau ngucapin selamat Natal buat Jimmy, Alse, Melissa, Vera. Semoga Natal tahun ini bawa berkat yang melimpah buat teman-teman semua. Merry Christmas guys. Langsung dari Taksim Square, Istanbul. Selamat Natal secara khusus buat Inoke yang tadi lupa diucapin. Semoga Natal tahun ini bawa berkat melimpah, damai selalu, dan mudah-mudahan jodoh datang di tahun 2021. Merry Christmas Inoke, bye-bye. Suasana di Istiqlal, satu ruas jalan yang sangat terkenal di kota Istanbul, di mana orang-orang Turki biasanya mengadakan rendezvous, janjian di tempat ini. Situasi pandemi, tapi kita tidak melihat ada perbedaan dengan situasi sebelum pandemi. Hanya bedanya adalah sekarang orang-orang pakai masker, sama kayak di Jakarta juga. Dan ini guide kita sudah menjadi contoh yang baik, selalu pakai masker kemanapun berada. Sahabat Kristur, ketemu lagi dengan saya Adi. Sekarang kita berada di sebuah tempat yang sangat tinggi sekali setelah menempuh perjalanan cukup panjang di kota Akropolis atau kota di atas gunung. Tempat ini berada di puncak gunung. Dulu masyarakat Romawi tinggal di sini untuk melakukan pemujaan beberapa dewa dewi. Bagaimana detailnya? Ikuti saya terus. Kita sedang menuruni tangga pintu masuk yang akan membawa kita ke sebuah tempat di mana orang-orang zaman dulu menikmati hiburan dalam sebuah teater. Ya, ini dia. Dari kota
Kota Pergamus, kami mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Pemandangan Laut Aegea dari restoran Kurkuma yang ada di Kusadasi. Pagi hari di Hotel Kurkuma di Kusadasi, kita bisa melihat sekarang breakfast buffet tidak lagi ambil sendiri, tetapi diambilkan oleh petugas. Kita tinggal menunjuk aja mau yang mana, nanti petugas akan mengambilkan makanan yang kita maksud. Sobat Kristur, kita sekarang berada di tempat di mana kita mau melihat salah satu keunikan atau kekhasan dari Turki, yaitu jaket kulit. Dan sebelum masuk, kita lihat selalu diperiksa suhu kita. Kalau sudah oke, kita dipersilakan masuk. Ini dia. Sobat Kristur, kita sekarang berada di butik jaket kulit. Wow, begitu banyak koleksi-koleksi, baik yang musim dingin, musim panas, semua lengkap di sini dengan harga yang sangat menarik sekali, dan yang terpenting bahannya itu benar-benar bagus. Ini dia. How about the situation in pandemic? There's any difference between before, like before? No, actually at the moment in Turkey it's getting lower and lower problems. But as usual we used to have more groups from all over the world. But at the moment we have got just a limited tourists, especially from your country, from Indonesia. We have got lots of visitors. By the way, also I would like to say thanks to the Indonesian people. They are visiting us in this pandemic time. And we like to see them all the time in Turkey. Please ever welcome anytime you like. Oke, thank you. Sobat Kristur, baru saja kita mendengarkan testimoni dari store manager yang mengatakan bahwa Turki sudah bisa dikunjungi dengan aman dan kita bisa tetap berziarah di sini dengan nyaman juga, tapi tetap pastikan 3M. Thank you, bye-bye. Sobat Kristur, kita sekarang mau berkunjung ke kota Efesus, salah satu kota yang cukup terkenal pada zaman Rasul Paulus dulu. Dan ini kita akan masuk. Sekarang di Turki setiap pintu masuk sudah touchless, pakai barcode seperti ini. Kita Scan barcode, kemudian kita tinggal langsung masuk. Hai guys, ketemu lagi sama saya Adi. Sekarang kita berada di kota Efesus. Di kota ini, tepatnya di bangunan yang berada di belakang saya, pernah diadakan sebuah konsili Efesus, di mana yang terpenting dari hasil konsili atau pertemuan saat itu adalah pengakuan atau deklarasi bahwa Bunda Maria merupakan juga Bunda Allah, bukan hanya Bunda manusia tetapi Bunda Allah. Kita lihat. Sekarang hanya tinggal tersisa reruntuhannya aja, tapi dari sini kita bisa melihat bagaimana dulu bangunan ini bisa berdiri dan kemudian diadakan sebuah konsili yang menghasilkan syahadat iman bahwa Bunda Maria adalah Bunda Allah. Kita sekarang berada di kota Efesus, dan tepatnya di hadapan kita ini ada sebuah bangunan yang ikonikal sekali, dan inilah dia perpustakaan Efesus. Oke, Sobat Kristus, sekarang seperti biasa masuk sudah tidak lagi pakai tiket, semua serba digital.
Selamat datang di kota Pamukkale. Di sini kita melihat banyak sekali angsa-angsa sedang menikmati santai di siang hari. Di latar belakang kita melihat ada bukit warnanya putih. Itu bukan salju tetapi mineral-mineral yang tertinggal akibat dari air panas yang keluar dari atas bukit. Daerah ini lebih dikenal sebagai daerah Hierapolis. Sobat Kristur, kita sekarang berada di Pamukkale, tepatnya di Hierapolis, di mana di salah satu tempat di Hierapolis ada yang terkenal objek wisatanya karena di sini banyak mengalir air panas. Daerah ini disebut sebagai Cotton Castle karena kalau dilihat dari atas dia itu seperti kapas. Are you sure you wanna go there? Ini dia. Balik. Yo, lanjut Om. Hati-hati lo. Yuk. Banyak orang pergi ke sini untuk selain menikmati hangatnya air di Cotton Castle ini, juga untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kulit. Ini bagus ini nih. Sobat Kristur, ini sekarang kita sedang berada di Karavanserai di salah satu kota di Turki. Ini merupakan sebuah tempat di mana pada zaman dahulu ini adalah tempat yang dipakai untuk para pedagang kafilah itu istirahat dengan ontanya, dengan kudanya. Mereka akan istirahat di sini, kemudian istirahat, makan, minum untuk kembali melanjutkan perjalanannya lagi. Dulu terbuat dari tenda, tapi sekarang dibuat dengan batu yang sangat megah sekali. Bangunan ini sekarang sudah tidak dipakai lagi karena mereka kalau para pedagang kalau bepergian dan harus bermalam, cukup bermalam di hotel. Saat ini kita berada di Kapadokia, di mana salah satu atraksi yang menarik dari kota Kapadokia adalah balon udara. Lihat, ada begitu banyak balon yang sedang terbang menikmati keindahan lembah Kapadokia. Mereka akan terbang selama sekitar 1 jam 15 menit, merasakan sensasi terbang dengan balon udara yang hanya ada di Kapadokia. Anak gadis makan permen, ladies and gentlemen, inilah dia. Vander akan membuka. Kocok-kocok dulu, kocok-kocok. Kocok-kocok dulu katanya. Ini, yang kayak di itu Formula 1 itu loh kalau habis selesai. Yes. Video. Yeay.